Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai Between. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka untuk Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai client tools-nya ya. Oke, saya sudah melakukan koneksi ini ya, dengan koneksi yang sebelumnya kita lakukan. Jadi teman-teman buat yang baru join di video ini silahkan cek video-video sebelumnya supaya teman-teman bisa mengikuti video kali ini. Oke, saya akan tutup sidebarnya. Jadi operator between dimiliki juga oleh Oracle database ya. Nah, hampir between ini hampir dimiliki oleh setiap RDBMS ya yang pernah kita pelajari. Kayak misalkan MySQL punya, dan MariaDB punya, PostgreSQL punya, SQL Server juga punya. Nah, begitupun dengan Oracle. Oracle juga memiliki perintah between. Between ini digunakan untuk menguji range tertentu. Biasanya digunakan untuk kondisi setelah perintah select where ya. Nah, where-nya ini kita gunakan between sehingga kita mendapatkan nilai dari range tertentu. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Ini ada expression. Expression ini biasanya kita gunakan kolom ya. Kemudian ini ada between ataupun not between. Ini opsional ya. Jadi kita bisa menggunakan between ataupun not between. Nah, low ini artinya nilai rendahnya, nilai paling kecilnya, nilai kecilnya. And high ini nilai tertingginya atau nilai atasnya. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Nah, kita langsung contohkan ya. Kita akan gunakan table produk. Oke, kita coba dulu ya. Produk, saya akan Ctrl E untuk menjalankan. Ini ada error, kenapa? Kita lihat, nggak ada from-nya ya. From produk, Ctrl E. Nah, ini jalan ya. Kita akan bersihkan errornya. Oke, dari produk ini kita akan mengambil namanya produk name. Ini ya, produk name yang bawah ini. Kemudian kita akan mengambil standar cost. Standard cost. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kondisinya untuk where. Nah, kita akan menggunakan standard cost. Nah, between. Nah, kita akan ngambil 500 and 600. Nah, kemudian dari sini kita akan order by standard cost. Jadi ini ya. Jadi kita akan menampilkan dua buah kolom yaitu product name dan standard cost dari tabel produk. Nah, kondisinya adalah nilai yang berada di antara 500 dan 600. Nah, 500 dan 600-nya ini ngikut ya. Nah, ini sama dengan lebih lebih besar sama dengan 500 dan lebih kecil sama dengan 600, kayak seperti itu operasinya. Kita coba jalankan Ctrl E. Nah, lihat ini ya, between-nya kita mendapatkan 48 row nih. Ini berada di antara ini ya, di antara 500 dan 600, tapi 500 dan 600-nya ikut masuk. Nah, jadi kalau ada nilai angkanya yang pas di 500, dia juga akan ikut masuk. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan between. Nah, sebenarnya ini akan sama dengan menggunakan lebih kecil dan lebih besar sama dengan ya. Nah, jadi ini kalau misalkan kita turunkan, ini bisa jadi lebih besar sama dengan seperti ini 500 N. Nah, kita definisikan lagi standar cost lebih kecil sama dengan 600. Oke, kita sekarang coba tambahkan order by standar cost. Kita kontrol E. Nah, ini record yang tadi ya ada 48. Ini juga yang bawah ada 48. Jadi hasilnya sama ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan between seperti ini. Nah, ini akan equal atau sama dengan cara seperti ini. Nah, range di antara 500 lebih besar sama dengan 500 dan lebih kecil sama dengan 600. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan not between. Nah, kita masih menggunakan
query yang ini ya, standar cost. Nah, kita akan gunakan not between. Nah, not between-nya kita samakan ya, 500 and 600. Nah, kita tambahkan order by standar cost. Oke. Ini tadi belum kita hapus dulu ya, kita hapus dulu supaya lebih jelas. Kita Ctrl E. Nah, lihat di sini ada 240 row yang kita dapatkan. Jadi kita akan mengambil nilai yang lebih kecil dari 500 dan lebih besar dari 600. Nah, ini kita juga bisa sederhana, kita bisa uraikan ya dengan cara seperti ini. Ini akan sama dengan ini kan lebih besar, jadinya jadi lebih kecil. Nah, tidak ikut sama dengannya 500. Nah, ini bukan lagi N tapi OR. Nah, standar cost lebih besar dari 600. Nah, kita akan order by standar cost seperti ini ya. Kita Ctrl E. Nah, lihat di sini juga hasilnya ada 240. Ini hasilnya juga sama, paling atas 12 tuh. 12. Kemudian kita coba lihat paling akhirnya ada 7123. Ini kita lihat paling akhirnya 7123, sama hasilnya ya. Jadi between ini akan equals dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan OR ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita menggunakan range tanggal? Nah, ini juga kita bisa gunakan ya, bukan hanya number tapi tanggal juga bisa. Misalkan kita akan coba dulu select bintang from order ya. Nah, kita coba jalankan dulu. Sebelum jalankan nih kita hapus dulu supaya lebih jelas ya. Ini kita Ctrl E. Nah, ini datanya sudah bisa kita dapatkan. Nah, kita akan memunculkan order ID ini ya. Kemudian kita akan customer ID, kemudian status, kemudian order date. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan where. Nah, where-nya kita akan mengambil order date karena kita akan menggunakan contoh tanggal. Ini sama ya, between. Nah, ini kalau misalkan date kita tambahkan di sini date. Nah, date-nya ini apa? Misalkan kita 2016 ya. 12/01. Nah, ini and. Nah, tambahkan lagi date. Nah, date-nya kita akan ngambil dari 2016 12/31. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan order by. Kita akan urutkan berdasarkan order date. Nah, ini kita coba jalankan. Saya akan tekan Ctrl E. Lihat, kita bisa mendapatkannya ya. Nih, order date-nya yang berada di antara ini Desember ya, 1 Desember. 1 Desembernya ikut karena ini lebih besar sama dengan samanya ya. Kemudian dia lebih kecil dari kita coba paling akhir. Paling akhirnya tidak ada ya. Nah, ini 20 Desember. Nah, itu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan range tanggal dengan menggunakan between. Pengoperasiannya prinsipnya sama dengan sebelumnya, hanya yang menjadi value-nya adalah tanggal. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Kita sudah belajar terkait dengan between. Jadi between digunakan untuk kondisi, untuk range tertentu yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.